Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah pengajian yang saya hormati dan insyaallah selalu mendapat ridho Allah. Alhamdulillah saya bisa hadir dalam pengajian ini tidak-tidaknya sebagai ganti pada ahad yang lalu, ya. Karena ahad yang lalu saya pamit, ya. Secara kebetulan Allah menghendaki lain, ya. Menantu saya yang baru umur 40 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berterima kasih atas doa dari segala pihak, ya, termasuk pengajian Cilacap. Mudah-mudahan menantu laki-laki saya ini husnul khotimah. Ceritanya itu pendek sekali. Hari menjelang hari Idul Adha ini sedang tokoh-tokoh mau silaturahim ke Purwokerto. Ya, pamitan kepada pamannya, adik saya Ragil ada di Jakarta. Ya, diajak yuk bareng-bareng ke Purwokerto, mumpung ada sopir kan itu. Karena adik saya baru juga silaturahim ke rumah saya, jadi dijawab saya baru saja datang ke Purwokerto minggu yang lalu kan gitu. Ya sudah kalau gitu. Hanya toto-toto maghrib ya mau berangkat, ya katanya lalu tidur gitu ya. Tidurnya itu adalah tidur sudah tidak sadar, lalu dibawa langsung ke rumah sakit, ya. Dan terus tidak sadar sampai hari Rabunya meninggal dunia. Anak saya, menantu saya ini, saya katakan memang orangnya diam, ya. Orang diam. Dan senang karena diam, dia sadar, ya. Tidak banyak cincong, ya. Ya menyenangkan lah, menyenangkan. Oleh karena itu mudah-mudahan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengalaman saya, inilah kemudian saya bicara pengajian ini. Saya kadang-kadang belum bisa menerima dan meresapi sebelum mengalami, ya, sebelum mengalami. Yang pertama, betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Ini yang pertama. Karena semuanya yang ngurus itu tetangga. Saya sendiri begitu masuk rumah sakit sudah diwanti-wanti tidak boleh datang. Karena mengingat barangkali kesehatan Bude Lami dan saya gitu. Anak-anak sudah pada datang ke sana semua. Baik yang dari Semarang, dari Banjar, dari Bogor sudah kumpul semua. Tapi semuanya nelpon kepada saya untuk tidak hadir. Ketika meninggal juga untuk tidak hadir. Ya. Sudahlah diurus oleh anak-anak itu. Tetapi sebenarnya adalah tetangga yang luar biasa, sampai-sampai saya katakan semua masalah itu di RT. Dan saya belajar dari sana, ini adalah satu. Dari tetangga itu menyiapkan makanan untuk hari pertama dan hari kedua.
Jadi tamu-tamu yang datang ini yang itu adalah tetangga. Jadi sama-sama Jakarta, saya di Jakarta di Bekasi Barat, yang satu di Bekasi Timur, itulah ya. Itu saja kagum. Karena kalau di daerah saya, kata di saya itu hanya hari pertama. Kalau hari pertama itu semuanya tetangga. Tapi ini di sini lain. Di sini saya ke sana saja tetangga masih memberi, masih Masya Allah itu ya. Ini pembelajaran yang bagus bagi saya. Karena hadis kan mengatakan kumpul-kumpul makan bareng adalah merantap. Ya. Ini merantap, yang itu tidak boleh. Ya. Kalau di Purwokerto ada satu desa yang membuat acara, karena tamunya jauh-jauh, ya, tidak mungkin kalau tidak disuruh itu. Maka yang ribut tetangga, jadi makannya di rumah tetangga. Sebenarnya dalam rangka mensiasati bagaimana tidak kumpul-kumpul. Kalau di desa masih mungkin, tapi kalau di perumahan kan nggak mungkin, ya nggak mungkin. Semuanya rumahnya sempit-sempit. Tapi satu pembelajaran yang saya peroleh adalah betapa benarnya Rasulullah mengatakan tidak beriman kalian kalau kamu tidak membuat nyaman tetangga. Tidak nyaman tetangga. Karena begitu pentingnya tetangga sampai dengan Nabi mengatakan para sahabat mengira kalau tetangga mau dijadikan ahli waris. Karena saking harus berbuat baik kepada tetangga. Nah ini kenyataan adalah sekarang kita rasakan bahwa anaknya pada bubar semua, ya. Anaknya pada bubar. Siapa yang ngomeni kalau bukan tetangga? Ini realitas, kenyataan. Maka benarlah Rasulullah mengatakan beriman atau tidak beriman kalian terletak pada seberapa baik kamu berbuat baik kepada tetangga. Jadi ini satu hal yang saya mendapatkan pelajaran dari kematian menantu laki-laki saya. Anak saya itu 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Yang 1 perempuan itu anak nomor 3. Jadi satunya barat, 2-nya barat, 3-nya perempuan, ya. Sampai teman-teman bertanya, mantu yang mana, mantu mana? Ya mantu laki-laki saya yang satu itu, semuanya perempuan kan gitu. Ada hal yang menarik gitu saya. Ini namanya pengalaman rohani. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada kali ini adalah pada suatu ketika Nabi mengadakan pengajian seperti ini. Kata Anas, tiba-tiba datang seorang laki-laki seala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya kepada Nabi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah, pertanyaannya kan sederhana sekali. Kapan datang hari kiamat? Wahai Rasulullah, Rasul menjawab, kata jawabannya, kowe takon kapan kiamat? Samune apa? Mada istadata, apa yang kamu persiapkan untuk dari kiamat? Kok takon kapan tekane kiamat? Jawabnya apa? Saya tidak membuat sangu dengan sholat yang banyak, dengan sedekah yang banyak,
dengan puasa dengan yang banyak, tidak. Jadi saya tidak berbuat untuk sangu dengan sholat yang banyak, dengan puasa yang banyak, dan dengan sedekah yang banyak. Tetapi saya hanya dengan sangu, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jawabnya hanya saya mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi lalu bersabda, apa sabdanya? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bareng-bareng dengan orang yang kamu cintai. Siapa yang dicintai? Nabi. Nah, Anas yang mendengar sabda Nabi seperti itu berkata begini, orang Nabi sing paling nyenengaken ketimbang dinaiki. Sebab aku krungu Nabi ngendika, kowe arep mlebu swarga karo sapa bae sing kowe senengi. Gitu. Saya, kata Anas, aku seneng karo Rasulullah. Saya mencintai Rasul, saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar. Mudah-mudahan saya akan bersama mereka. Walau amal saya tidak sebanding dengan amal mereka. Kelihatannya gampang sekali, hanya mencintai. Ya. Kelihatannya hanya mencintai. Kok gampang teman buswargo. Tetapi ketika kita baca tentang kapan seseorang mencintai, ini yang perlu pemikiran. Nabi bersabda, man ata'ani faqad ahabani. Siapa yang mentaatiku, yang mengikuti perintahku, taat kepadaku, itu berarti cinta kepadaku. Nah, dari sini saya mengambil pelajaran bahwa cinta itu bukan omongan. Cinta itu perbuatan. Cinta itu perbuatan. Kenapa? Perbuatan, karena perbuatan adalah buah dari keyakinan. Jadi buah dari keyakinan kita melahirkan perbuatan. Kalau kita tidak yakin, maka tidak akan berbuat. Oleh karena itu nanti kita temukan hadis-hadis tentang Nabi ketika ditanya, siapakah orang yang paling baik? Ya. Jawabnya bukan orang yang sholatnya lama, ya. Bukan puasanya banyak, Qur'annya banyak, bukan. Selalu saja kepada apa? Kepada amal. Ayul Islam khair, katanya apa? Kapan orang Islam yang baik? Dikatakan oleh Nabi, orang yang tetangganya nyaman bertetangga dengan kamu. Artinya kita tidak bikin ribet kepada tetangga. Perbuatan. Nah, pangkalnya dari mana? Pangkalnya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan kejahatan dan kemungkaran. Kalau kita sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, tapi masih juga bikin ribet ya kepada orang lain, keyakinan Rasul dan saya mengikuti bahwa sholatnya belum benar, puasanya belum benar, sedekahnya belum benar. Mahabbah adalah perbuatan, bukan omongan. Saya cinta, bukan begitu. Apa yang kita lakukan? Sudah selesai dengan Rasulullah atau belum? Bapak-bapak yang sudah kesepuan sama saya seperti ini kan suatu ketika kadang-kadang merasa
Jangan puasa orang sahur ya kuat. Kan begitu kadang-kadang ya. Lah ribet sahur gitulah. Awal-awal. Kalau tidak teringat bahwa tasaharu paina bisahri barokah, sahurlah kamu. Kalau mau puasa sebut dalam sahur ada barokah, barangkali gak akan sahur. Artinya apa? Makan sahur kita semata-mata mengikuti perintah Rasul. Saya teringat dulu ketika masih di desa, biung saya sudah tua ya. Biung saya meninggalnya ya umur 64 tahun lah. 64 tahun, umur 60 saja kalau gok sahur, kono lah pada sahur dewek. Yang orang Arab sahur, dia mengatakan begitu. Tapi karena saya belum tahu apa-apa ya gak ada apa-apa. Jadi saya memberi pembelajaran kepada itu setelah saya sarjana muda. Baru saya menyampaikan beberapa hadis-hadis tentang beribadah. Orang tua saya itu torikoh, ya, torikoh. Tetapi pendukung Muhammadiyahnya luar biasa. Saya dengan kakak saya gimana ya caranya memutus itu dengan torikoh. Ya kalau hari raya itu mengikuti ajaran kiainya, ajaran kiainya. Nah, suatu ketika saya dan kakak saya geledikan kebicarane ya. Bulan wong tua kan angel. Tapi saya alhamdulillah ya, semuanya ya qadarullah gitu. Ngomong-ngomong, kok baca orang nganggur kiai, baca orang milu kiai, tetapi milu Rasulullah. Karena hari raya itu mesti mendahului. Jadi yang kamu kayak puasa, tapi sowan. Hari raya itu harus sowan romo kiai di Wonosobo. Jajal sekali-kali. Orang tidak mana sabar lah. Muar badan remekan repot. Biasanya tamunya akeh banget, bokeh wong tua. Akhirnya apa manut gitu ya, manut. Tahun pertama sudah tidak. Dan dia kepiye yo ala wis larat merasa dari toriko-torikoan. Merasa toriko-torikoan. Ngertakoni karo piyai karo kancane lah wis tua. Mari mana sebut repot. Dulu kan nggak ada yang mau dison mobil, apa-apa kan harus numpak bis kan gitu. Dan alhamdulillah selamat, artinya lepas dari toriko. Kembali kepada pengajian ini, pengajian ini, perbuatan itu yang menentukan. Karena itu Nabi bersabda, Inna Allah la yanzuru ila qulubikum ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah orang dalam kowe jagatmu, wujudmu, tapi Allah ndelok atimu lan amalmu. Amal. Maka sekali lagi buku-buku saya sebenarnya terbitan yang terakhir ini adalah menuju ke bagaimana kita beramal. Beramal, mendekati Allah dengan amal. Apakah amal pribadi, apakah amal sosial? Ya. Mendekati Allah dengan amal, dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ketika kita, bapak-bapak perlu membaca riwayat hidup para sahabat.
kalau membaca tentang sahabat kok tidak diakhiri dengan meneteskan air mata, ini berarti tidak meresapi. Saya punya buku yang jarang dibaca. Saya baca ini ya karena saya menerima musibah itu. Ya. Aku balik hiburan lah, hiburan saya itu kadang-kadang membaca hadis. Lalu saya membaca riwayat sahabat. Kalau baca riwayat sahabat, apa yang kita rasakan, kemelaratan kita, sakit kita, itu belum apa-apanya dibanding dengan sahabat. Belum apa-apanya. Saya sampaikan kepada panjenengan orang yang namanya Abu Dzar. Abu Dzar ini memang dari sononya ditakdirkan orang baik, walaupun belum Islam sudah baik. Jadi proses Islamnya itu tidak pating petalik gitu enggak. Ya, lihat kehidupan masyarakatnya. Abu Dzar itu hidup dalam perkampungan yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Daerah Ghifari itu daerah luar kota Mekah, yang hidupnya itu sepertinya tidak bisa hidup kalau nggak merampok. Ya. Jadi perampokan yang luar biasa di situ. Itu ada dua kakak beradik, yang namanya satu Abu Dzar, ya, yang satu namanya Anis. Itu merasa sumpah, kok begini gitu ya. Ini kok begini. Mencari makan, merampok. Karena daerahnya memang daerah besar. Sampai ketika saya berkenalan dengan Rasul, kata Abu Dzar, saya mengatakan Al-Ghifari. Saya melihat wajah Rasul tidak begitu senang. Artinya apa? Berita tentang perkampungan itu sudah seperti Purwokerto tahun 70-an kalau ada makan kok bukan nanti bedah koper itu orang tidak makan. Di Purwokerto ada yang namanya desa koper, memang terkenal nakal sekali. Ini ngatakan bukan dari mana, saya dari Gipat. Tapi dia sudah berkata, saya melihat pada untuk seperti Gipat. Jadi begitu ketemu dengan Rasul, salam pertama, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu adalah dari Abu Dzar. Pertama kali Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia belum iman sudah nyebut Rasulullah. Dia itu pertama diberitahu adiknya, saya pernah ke kota ke Mekah, ada berita ada orang baru ya, yang menawarkan agamanya. Kamu ketemu enggak? Ya sudah, saya mau berangkat mencari ke Abu Dzar. Saya titipkan ibuku, ya, keluargaku, diopeni selama saya nggak ada. Ya, selama saya nggak ada, pokoknya saya pasrahkan kepada kamu. Akhirnya dia dengan untanya berangkat saja, dia sudah curiga. Ketemu karo wong malah bilang takal terus apa? Tidak mau bertanya. Karena apa? Jangan-jangan yang ditanya adalah musuh gitu ya. Jangan-jangan yang ditanya adalah musuh. Jadi ketemunya kejadian orang nggak ngomong nggak apa-apa. Nah satu ketika ketemu dengan Ali juga enggak omong-omongan nggak apa-apa. Nah, hari kedua ketemu dengan Ali lagi. Nah, hari ketiga ketemu dengan Ali lagi. Sampai Ali yang bertanya, kau siapa? Apa?
Jawabnya apa? Yang dalam ngomong dan ngomong apik. Jadi saya mau bicara apa adanya, tapi kalau kamu tidak akan berbuat jahat kepada seseorang, ya udahlah, bermalam di rumah saya. Kalau digawa ke rumah, tidak apa-apaan banyak, ya. Karena saling curiga. Ini pada awal Islam, saling curiga. Akhirnya Ali yang membuka, kode dan jenenge siapa, kangen dia harap apa. Lalu ngomong, Abdullah, saya orang di Paris, nama saya dikenal Abdullah. Ya. Saya mendengar ada orang baru menawarkan agama. Saya ingin bertemu dengan dia. Ali senang sekali, berbinar-binar. Yes, besok tokarakan manggil Rasul. Tapi ikuti saja dari jauh. Ya. Ali kan sudah dikenal Blok Rasul. Ya. Akhirnya Pak datang ketemu, omongan bla 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 bla. Terus dia baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah dan seterusnya. Rasul wanti-wanti, Abdullah, kowe sudah bu Islam, ning tak wanti-wanti, aja ngomong apa-apa kalau mau lihat. Jadi jangan memproklamirkan dirinya sebagai orang Islam. Tapi Abu Dhar itu, ya menurut saya, karena senangnya ketemu kalau Nabi dan bisa beragama Islam itu apa? Bahkan datang ke Masjidil Haram. Masjidil Haram masih kumpul orang macam-macam. Wong tawaf bisa disik pada Buddha, masih. Padanya Bapak Tuhan Allah ada Musa. Lalu Nabi pesan, tak mati-mati kamu tidak boleh bicara dengan orang lain bahwa kamu sudah Islam. Nah, tetapi tidak demikian. Yang namanya Buddha datang ke Ka'bah pidato. Nama saya Abdullah Al-Ghifari dan saya sudah mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Kontak digebuki, diajar, babak belur. Nah, yang menyelamatkan itu hanya Ali. Ali menyelamatkan. Dibawa ke tempat Rasul lagi, dibawa ke tempat Rasul. Apa komentar Rasul? Yang nulis ngomong, kalau saya ngomong kalau mau lihat, dia punya akibatnya. Bukan karena saya tidak tahan kepada Rasul, tapi karena saking senangnya bisa ketemu panjenengan Rasul. Bukan karena tidak ikut petunjuk Rasul, jangan ngomong sama-sama. Karena ada juga sahabat yang manut sekali. Ya. Oh, orang kena ngomong kalau sama-sama yang itu Islam. Oh, bari-bari narik rumah, tujuh di hari yang Islam. Oh, yang itu ketemu kalau aku ada wis aman. Ada yang begitu. Jadi dia orang Islam tapi tidak diketahui bahwa dia sudah Islam. Karena memang genting sekali suasananya. Itu namanya abasah gitu ya. Lalu apa? Kembali kepada Buddha. Sengsaranya Buddha digebuki itu telaksani kayak apa kan? Kita kan nggak pernah digebuki orang karena gara-gara Islam. Artinya apa? Penderitaan kita itu belum sebanding dengan penderitaan para sahabat. Ini belum sebanding. Jadi mesti kita itu
Ya dosen kalau baca riwayat sahabat itu meresmini. Ada satu sahabat perempuan yang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini dekat sekali kemudian dengan Nabi. Nabi datang ke Medina. Ya biasalah orang-orang kan orang Medina yang simpatik kepada Nabi kan pada datang pada Nabi bawa oleh-oleh lah gitu lah, bawa oleh bawa cangkingan lah, tangannya orang lembian gitu ya. Jadi Ummu Sulaim ini bingung dengan nangis, ya Allah ya Allah, tangannya pada soal Nabi gawat-gawat, gajah gawat apa ya? Oh melarang. Aku beribadah siji anak, ya namanya anak itu, anak. Digawat kamu, namanya usulnya, iumin. Dan dalam hati dikatakan juga seperti itu. Tangga-tangga sumat panjenengan sami oleh-oleh. Kulo boten edan apa-apa. Kulo gadai lari di setunggal ditinggal bapak ibu. Saya serahkan anakku untuk menjadi pembantu. Kira-kira terasa boten? Ada kira-kira seperti itu kan? Akuran juga apa-apa, duitnya pegang anak. Ya anak pulau perusahaan pada. Ini namanya Ummu Sulaim. Tapi luar biasa balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena keikhlasan Ummu Sulaim. Akhirnya setelah jadi janda, wujudnya jenenge Malik. Malik ini orang yang sangat benci kepada Nabi. Mendengar Nabi datang ke Madinah, itu dia sudah pergi, ya, pergi meninggalkan kota Madinah. Akhirnya Ummu Sulaim dari janda, ya, lalu dilamar oleh seorang sahabat namanya Abu Thalha. Nah, dengan hidup Abu Thalha inilah menjadi kaya raya. Karena Abu Thalha memang orang kaya raya. Dulu pernah saya katakan, mas kawinnya adalah Islamnya Abu Thalha. Jadi Ummu Sulaim belum nikah, mereka belum Islam. Jadi mas kawinnya itu tidak minta apa-apa, padahal orang kaya raya. Karena hidayah Allah, akhirnya dia masuk Islam. Dan Abu Thalha inilah yang selalu memperhatikan rumah tangga Nabi. Kemarin sudah saya katakan, Abu Thalha apa? Agar Nabi suara Nabi selirik, berarti beberapa hari tidak makan. Suatu ketika jamaah, Nabi mengajar selirik banget suaranya. Abu Thalha pulang, wah, Ummu Sulaim dan makanan. Kenapa sih? Saya mendengar suara Nabi sudah lirik. Itu berarti sudah beberapa hari tidak makan. Lalu sedikitlah niatnya harus menyusul Rasul tok, ya. Hanya untuk Rasul tok, tidak ada yang lain. Niatnya wis matang masakannya, anaknya musuh anak disuruh untuk menjemput Rasul. Ada panas Rasulullah ya untuk ke rumah dan ke rumah. Ya Abu Thalha ya, iya Abu Thalha menyiapkan makanan dan Nabi mau makan, dulur-dulur dia pada makan bersama ke rumah Abu Thalha. Padahal masaknya hanya sepiring. Lalu
mukjizat dari Allah. Nanti ngatur yang datang itu ada kalau salah 60 orang. 60 orang ketemu. Dan begitu datang kan mukjizat ini nilai. Nah akhirnya apa? Rasulullah mengatakan, kamu ikuti petunjuk saya. Kamu boleh masuk, tapi setiap rombongan 10. Setiap rombongan 10. Kamu hanya boleh makan yang apa yang ada di hadapannya. Ya. Apa yang ada di hadapannya. Ceritanya Anas, datanglah 10 makan, kenyang. Tidak boleh kerangga-kerangganya mana-mana gitu. Hanya yang ada di depannya. Syaratnya itu 10 keluar, masuk lagi 10. Dan semuanya kenyang semua. Ini yang namanya mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mukjizat Rasul itu luar biasa. Jadi kalau baca riwayat sahabat ini, insya Allah akan tambah imannya. Dan sekarang sudah ditulis, mereka adalah para sahabat, judul bukunya. Atau panjangan buka di internet, baca itu sudah cukup menambah keimanan kita. Nah kembali pada pengajian ini, bahwa mencintai Rasul adalah dengan perbuatan. Oleh karena itu Ibrahim Al-Makmun, Utsman Al-Makmun ketika ditanya mengapa sepertinya dalam tanda kutip doa orang Islam kok sulit diterima, jawabnya adalah sederhana sekali. Katanya kamu mencintai Rasul, tapi kamu mengamalkan sesuatu yang dibenci oleh Rasul. Ngakune mahabbah, tetapi perbuatannya sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasul. Nah sekarang mari kita mulai membuat bekal diri ya, bagaimana memaksakan hati kita dan mengikuti petunjuk Rasul. Nah saya mengatakan di mana-mana, karena ada beberapa pengajian pembinaan saya khusus ya, saya datang ke majlis, saya mengatakan apa yang saya sampaikan mohon diamalkan, mohon diamalkan, bukan hanya didengar ya. Karena apa? Karena amal itulah yang akan mempertanggungjawabkan. Amal itu ada dua macam, amal yang pulang kepada pribadi, ada pula yang pulang kepada pribadi tetapi mempengaruhi orang lain. Artinya apa? Bias, ya. Bias. Dalam bahasa Jawa, agar kau ngajeni wong, warga ngajeni. Ngajeni wong itu kan amal, ya kan? Kalau kamu memperhatikan orang, kamu akan diperhatikan. Jadi kita mendapatkan buah dari pekerjaan kita apa? Karena kamu memperhatikan orang, maka kamu akan diperhatikan. Ini seperti itu. Lain dengan amal sholat, kalau kamu memperhatikan Allah, kamu akan diperhatikan oleh Allah. Ini ada amal yang semuanya pulang kepada diri kita, pada diri kita, tetapi ada yang melalui proses. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, sebetulnya berbuat baik kepada dirinya. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, sebenarnya bersyukur pada diri. Ini akibat. Lain dengan ketika kita sholat, kita puasa, ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena amal itu model begitu, maka mari kita bisa mungkin. Karena pandangan juga akan dimintai pertanggungjawaban. Loh, kalau harus ngaji, kenapa ada amalnya? Jawab apa tapi?
Nah ini saya dulu memaksa kalau hari tanggal 13, 14, 16 jangan menyiapkan makanan. Kalau kamu masih menyiapkan makanan berarti kamu nggak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Karena itu puasa bid. Itu di Masjid Baitul Salam dulu. Selasa, saya ngajarnya hari Selasa. Selasa tanggal 13. Di sana tradisi habis latihan subuh pasti pada sarapan. Ya, sarapan. Hari bid sarapan baik. Lalu katakan, lalu kapan mau diamalkan? Kapan? Sudah ngerti bahwa puasa bid seimbang dengan puasa setahun. Sudah saya ajarkan, Nabi sepertinya tidak mengendaki umatnya puasa Daud, tapi senangnya puasa bid. Tapi menurut saya, bapak-bapak, bahasa Jawanya ada orang tua kalau kamu isi belang kan gitu. Kapan mau diamalkan? Akhirnya kalau hari bid sudah tidak ada makanan. Jadi sekali lagi, marilah kita mengamalkan sesuai dengan kemampuan. Kalau buat mampu, mau puasa Ramadan saja mampu, mau puasa nggak mampu ya, nggak mungkin lah. Jadi apa yang kita peroleh dari ustadz manapun, asal berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah, sesuai dengan kemampuan diadakan, diamalkan. Aku ngaji kalau Pak Delami dari Nabi yang dalam sari wudhu, ya ikut-ikut lah. Maka saya mengatakan dalam buku ini kan ada, jangan kau anggap remeh amalan sunnah. Jangan dianggap remeh. Ya. Karena apa? Dulu saya wis ngaji, kejabau ngaji, kejabau belum ngaji. Terus putih naik batu diamalkan, nah ya, beramai-ramai dunia. Saya seperti itu. Kan tidak mungkin orang baik semua dan tidak mungkin orang jelek semua. Di antara yang baik ada yang jelek, di antara yang jelek ada baik. Tetapi alangkah senangnya ketika kita melakukan mahabbah dengan perbuatan. Wa man aqa'ani faqad ahabbani. Siapa yang mentaatiku ya orang yang mencintai. Kan dalam urusan apa? Dalam urusan segalanya. Nabi Dawid begini, kita Nabi melarang begini, kita larang. Bisa enggak? Tidak. Dan sekarang alhamdulillah anak-anak muda ini banyak yang berhati seperti itu. Tapi lagi-lagi saya katakan di kelompok Muhammadiyah sebetulnya tidak populer. Tidak populer. Yang populer di kelompok Salafi. Ya. Saya bukan ikut Salafi, tidak. Ya. Tapi Muhammadiyah menurut saya mesti Salafi gitu loh. Paham? Ya. Menurut saya Muhammadiyah itu Salafi. Karena menurutnya para Rasul, para sahabat. Yang lebih Salafi siapa lagi? Nggak ada kecuali Rasul dan sahabat. Ulama Salafi yaitu ulama sudah silakan saja. Ini menurut saya mungkin tidak diterima oleh orang banyak. Karena Salafi itu ulama Salafi itu adalah sahabat. Kenapa kita harus begitu sahabat? Nabi bersabda sebaik-baik umat Islam dalam umat yang hidup pada zaman itu. Pada zaman itu adalah sahabat. Dan Allah, ya, sahabat itu umurnya panjang-panjang.
Ada satu buku kecil ditulis oleh Sulaiman An-Nadawi. Saya membaca di situ. Buku Sulaiman An-Nadawi ini tidak selebar ini, lebih kecil. Tapi saya belinya harganya mahal sekali. Belinya mahal sekali. Di Indonesia nggak ada. Ya Allah ya Rabbi, berilah aku kemampuan agar bisa haji lagi tapi tidak bayar kan itu. Dan banyak begitu. Berilah aku kemampuan untuk haji tidak bayar. Buat saya 3 bulan punya Allah. 3 bulan punya Allah. Tiba-tiba saya diangkat jadi petugas. Jadi saya jadi petugas itu nggak kelamar. Jadi saya katakan ini hanya rezeki datang dari Allah. Bukunya kecil, namanya Ar-Risalah Al-Muhammadiyah. Di sana dikatakan salah satu rahasia kenapa sahabat umurnya panjang adalah agar bisa dengan tuntas menyampaikan ajaran Rasul yang pernah diberikan kepada dirinya, agar dapat tuntas memberikan pembelajaran kepada muridnya apa yang datang dari Rasul. Ini saya katakan seperti itu. Nah, Muhammadiyah pasti mengikuti Salafi. Kalau ada sahabat beramal beda dengan Rasul, mesti milih Rasul. Apa yang disampaikan oleh Rasul. Jadi orang Muhammad itu mengambilnya dari atas, dari Rasul. Kalau Rasul tidak ada baru sahabat. Kalau sahabat tidak ada tabi'in. Kembali dari NU. NU dari bawah. Paham? Dari kiainya dulu. Munggah nanti sampai ke sahabat. Kalau madhab tidak ada baru sahabat. Sahabat tidak ada baru Nabi. Oleh karena itu kemarin kan viral orang-orang NU ngomong Muhammadiyah dalilnya Quran dan hadis, tapi kalau NU dalilnya ya kiai. Apa kata kiai sudah ada dalil? Loh, kenapa? Keyakinannya ada al-ulama warasatul anbiya. Seperti itu, saya dulu pernah dimarahi oleh saudara saya yang kiai. Itu rupanya kiai itu sudah melihat saya gelagat tidak baik, itulah menurut dia. Saya silaturahim hari raya. Saya hari raya dulu senang sekali silaturahim pada saudara-saudara. Jadi jalannya jauh, jalan kaki. Nah, sana di Pejang. Saya masih PDA kelas 3. Kelas 3 kelas 2. Tapi saya termasuk senang kalau hari raya itu silaturahim kepada saudara-saudara. Panggil saya di wajah kemaki. Wajah kemaki, ada bantah kiai. Bapakmu kuwi wong ngalim-ngalimi sing nang desamu. Ada bantah bapak. Terjadilah diskusi. Agar dia wis ngomongin kalau bener nih. Dan saya kok cerita malah tambah gawat. Saya masih ingat. Nek cara kula boten kaya niku. Tapi caramu apa? Banyu ngalir, iki kadang-kadang talange bocor. Jadi sing asli ilang nang dalan, sing tekan mari kula lan panjenengan ini sing turahan. Turahan bae, talange wis kena tiyeng. Jadi itu juga bermasalah. Lah ini umummu
Memang dalilnya dia. Ini bedanya seperti itu. Maka mari kita beramal. Paman atau ani pakot ahabani. Siapa yang taat kepadaku adalah berarti mencintai. Kul ingkung tum ibunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikutilah aku, Rasul. Sudah barang tentu sesuai dengan kemampuan. Menurut saya sesuai dengan kemampuan banyak kaitannya dengan benda dan tenaga. Tapi kalau diri kita, insya Allah diberi kemampuan. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang diberi kemampuan oleh Allah. Allah tidak akan memberi beban kepada umatnya selama umat tidak mampu melakukannya. Jadi semuanya perintah Allah itu mampu kita lakukan. Mampu. Yang tidak mampu apa yang berkaitan dengan harta. Berkaitan dengan harta tidak semuanya mampu. Karena itu berbahagialah orang kaya. Tapi orang kaya kan jadi ribet. Jadi paling enak kan dari orang. Puasa, sholat, apa? Ya cukup. Dia mau sugih, puasa, sholat, zakat, sholat, jadi kita ribet itu karena kita sugih. Nah supaya orang sugih ya dari larat baik. Tapi namanya Hudzaifah lain lagi ya. Dia memilih jadi orang larat. Jadi memilih jadi orang larat. Karena apa? Rasulullah melarang. Kalau menurut saya Rasul itu nggak melarang, nggak mau. Dulu pernah saya katakan ketika Umar datang ke kamar Rasul, nangis betul-betul nangis. Kenapa Umar pun nangis? Ya Allah ya Allah, lalu dengan Rasul. Kalau saya mau kepada sholat, kita tidak bisa tolong sholat. Raja Persia sudah pada kasus nanti, padahal kan Rasulullah bilang, apa dalilnya? Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan. Jadi Umar nangis. Dengan saya Umar galaknya luar biasa itu luluh karena melihat kamar mandi. Kalau dari pojok kamar, wontennya daun kurma, buah kurma ini orang ini bodoh tok. Kalau ningali air wudhu, jadi betul-betul pengambilan wajah miskin. Tapi menurut saya bukan karena Nabi tidak kaya. Nabi itu kaya tidak mau. Karena apa? Nabi itu selalu bisa sedekahnya kan. Selalu bisa memberikan. Kalau tidak mungkin, tidak mungkin. Dari mana? Dalam buku yang akan datang saya katakan sumber penghidupan Nabi itu banyak sekali. Sumber penghidupan ada macam. Tetapi dia Aisyah mengatakan orang anak rumah keluarga Nabi bisa masak telur dina dul.
paham ya? Gak ada keluarga Nabi yang bisa masak 3 hari berturut-turut. Artinya apa? Kadang-kadang orang masak karena orang masak yang dimasak. Dulu sudah saya sampaikan, Nabi pulang subuhan ke rumah Aisyah. Aisyah sarapan, nggak apa-apa. Aisyah jadi apa? Sini sarapan pun nggak apa-apa. Ada orang apa-apa. Ya wes ya puasa kaya. Puasa kaya. Puasa. Nabi keluar. Nabi keluar. Sudah niat puasa. Tiba-tiba datang tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul nggak ada apa? Ini hadiah dari si A. Hadiah itu makanan keju yang luar biasa. Nah, terus disimpan oleh Nabi, oleh Aisyah. Rasul pulang. Ya Rasulullah telah berhadiah pada kita. Apa? Itu roti saya simpan di rumah. Kan cikot. Diambil. Lalu dimakan. Lalu dimakan. Nabi makan. Jangan-jangannya mau siap puasa kepada sikir. Ini karena puasa pada saya mengatakan puasa kadang-kadang sepertinya karena terpaksa tidak ada yang makan. Kita kan tidak pernah seperti itu. Malah kita kan hebat sekali. Begitu jam 6 puasa habis takon, bos bukannya kalau apa yang mau nambah puasa jam 6 harus takon kok bukannya karo ini kita. Oleh karena itu mari kita itu apa? Mengikuti dengan perbuatan, bukan omongan. Apa artinya mau mahabbah tanpa perbuatan? Karena amalan Rasul ini bertingkat-tingkat, artinya kita sesuai mana yang paling kita ingin. Karena itu Nabi bersabda, "Umuri adwamuha wa inqola." Amalan kuwi sing tetetik sing lumingku. Kita mencoba Nabi gak mampu. Saya mencoba sholat sunnah membaca surat Kabarok karena saya hafal alhamdulillah itu sudah lemah. Apa? Trocok sikit. Sama kamu sikit pakai sikit Rasulullah. Surat Baqarah rampung apa-apa. Berarti apa? Memang kita tidak mampu, tidak diberi kemampuan. Ya sudah apa? Ya boleh kan puluhan. Aku mampu. Tapi pada dengan cara menyukai. Apa kau gampang? Karena memang manusia diberi kemampuan. Karena apa? Terkasapna awak itu nggak boleh. Terkasapna awak. Ada seorang perempuan datang kepada Rasul, cerita kepada Aisyah. Aisyah takut, Aisyah apa? Ramadan gaya. Umum siapalah ya. Cerita apa? Sebagai nganti orang turu sebagai orang anak. Nanti apa? Orang kaya mono. Turu dingin, bayang. Lalu kayak orang mulia Tuhan. Artinya apa? Kita ada porsinya masing-masing. Ada porsinya. Nah, mudah-mudahan dari pengajian ini pengajian tambahan. Kalau masih jaga,
Dan saya begitu ya, saya terus akan sama Pak Tarto. Ya kalau kan begitu kan saya gantilah agar tiba-tiba setelah begitu event ini saya harus ada di Subang katanya itu jadwal pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi saya masih minta karena itu kita tutup pengajian ini tidak terlalu lama mudah-mudahan bermanfaatnya. Bismillah, mari kita amalkan untuk bukti sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.